Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mailiza dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan demo aplikasi untuk memenuhi tugas akhir kuliah saya. Adapun aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi jual beli berbasis Android dengan menerapkan Firebase Real-Time Database di toko CP Shop Online. Di dalam aplikasi ini terdapat dua akun, yaitu admin dan konsumen. Untuk konsumen yang ingin belanja di aplikasi ini harus mempunyai akun. Jika tidak, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasi, konsumen dapat memasukkan nama. Misalnya di sini saya memasukkan nama dan email. Kemudian password. Lalu klik tombol registrasi. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka bisa langsung login. Kemudian klik tombol login. Nah, di sini konsumen bisa memilih barang apa saja yang ingin dibeli. Sebelum itu, konsumen harus mengisi data diri terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan data diri untuk konsumen. Di sini kita bisa menambahkan nama, kemudian nomor HP dan alamat. Juga kita bisa memasukkan foto. Setelah memasukkan data diri, barulah konsumen bisa memilih barang yang akan diorder dan memasukkan barang yang diinginkan di keranjang. Misalnya di sini saya ingin membeli baju kaos panjang. Add to cart. Beli produk, yakin ingin membeli produk, beli. Berhasil menambahkan produk ke cart. Kemudian kita klik keranjang. Nah, di sini ada total barang apa saja yang ingin kita beli. Kemudian bisa kita check out. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan data diri, maka di sini sudah ada detail pengiriman, nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita bisa memilih jasa kurir. Di sini ada JNE, JNT, Si Cepat, Tiki, Ninja Express. Kita bisa memilih jasa kurir apa saja yang ingin kita pilih. Misalnya di sini saya memilih JNT. Setelah itu jika kita sudah membayar, kita bisa mengupload bukti pembayaran kita. Di sini saya akan mengupload bukti pembayaran. Misalnya saya mengupload ini. Kemudian klik bayar. Nah, kemudian pesanan tersebut akan langsung ada di akun admin. Kemudian kita langsung masuk ke kita lihat dulu list orderannya. Nah, di sini ada Putri Nabila total 390.000. Kurir JNT. Di sini nomor resinya belum terupload ya, karena belum diproses oleh admin. Karena di sini statusnya masih proses. Kemudian kita langsung masuk ke
akun admin, kita logout dulu. Kemudian login. Nah, di sini kita lihat list yang diorder oleh konsumen tadi. Maka di sini masuklah dia, Putri Nabila. Ini. Untuk slip ordernya kita bisa download jika kita ingin download melihatnya. Kemudian untuk konfirmasi dan kirim, kita konfirmasi, dan di sini kita bisa memasukkan nomor resi. Jadi untuk pengecekan resi itu kita bisa menggunakan browser. Jadi di sini saya akan memasukkan nomor resi misalnya. Kemudian confirm. Nah, di sini statusnya berubah jadi dikirim, dan di akun konsumen itu nanti akan ada proses status dikirim, dan jika sudah barangnya sampai, maka akan ada tombol di sini yaitu untuk selesai. Lalu di admin ini kita juga bisa mengupload barang. Misalnya di sini kita ingin mengupload barang produk terbaru. Di sini saya akan menambahkan. Misalnya saya menambahkan ini, kita tinggal masukkan nama barangnya. Kemudian harganya dan deskripsi. Kemudian bisa klik simpan. Nah, data produk berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah terupload produk yang baru kita upload. Jika barang sudah habis, kita bisa menghapus di sini. Demikianlah penjelasan dari demo aplikasi saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana coding-coding yang ada pada aplikasi pembelian baju di toko CP Shop Online berbasis Android. Di sini saya menggunakan aplikasi Android Studio untuk membuat aplikasi berbasis Android menggunakan Firebase Real-Time Database. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh HP Android saja. Untuk penggunaan aplikasi Android Studio harus terkoneksi internet. Lalu di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan Android Studio. Jadi di sini ada desain. Ini desain yang sama saya tunjukkan dengan aplikasi sebelumnya tadi. Ini adalah bentuk rancangannya. Saya akan menjelaskan desain login pada aplikasi shop online yang saya buat. Adapun komponen-komponen untuk mendesain di Android Studio yaitu ada command, text, button, widgets, layout, container, Google, dan legacy. Adapun desain login yang saya buat sama seperti yang saya demokan di awal. Ketika kita ingin login, kita akan memasukkan email,
kemudian password, kemudian login, dan lupa password. Ketika semua komponen sudah tersusun, maka kita akan mendesain satu persatu komponen yang ada pada declared attribute. Misalnya di sini kita ingin mendesain button login. Kita tinggal pilih layout width-nya. Misalnya di sini saya menggunakan match parent. Kemudian layout height. Di sini saya memilih warp content. Kemudian layout margin left-nya di sini saya menggunakan 10 dp dan layout margin top-nya 20 dp. Kemudian layout margin right-nya 10 dp. Kemudian di sini ada untuk memilih warna background-nya. Kemudian ID itu yang muncul ketika kita klik di sini, seperti ID di sini ada ID login-nya, button login, maka di sini juga akan button login. Kemudian padding-nya 15 dp. Kemudian teks ini yang kita tulis di dalam button login ini. Di sini saya tulis login. Kemudian text color. Text color ini kita untuk memilih warna pada teks yang ada di sini. Kemudian untuk codingnya ada di sini di teks. Tadi di desainnya kita memilih button login. Maka di sini ada ID-nya button login. Nah, apa yang kita tulis di desain tadi itu sama persis dengan yang ada di coding ini. Semua itu akan langsung otomatis terinput di coding. Seperti layout width tadi itu ada match parent, kemudian layout height-nya ada warp context, layout margin top-nya ada 20 dp. Itu semua sama dengan yang saya jelaskan di desain tadi. Nah, sama dengan yang ini ya. Kemudian setelah kita selesai mendesain activity login, jika APK langsung kita install ke smartphone, maka sistem pada aplikasi tersebut tidak akan berjalan. Contohnya, ketika kita memasukkan username dan password, lalu kita tekan login, maka sistem tidak akan berjalan. Untuk menjalankan sistem tersebut, kita harus mengisi coding pada Java class di Android. Di sini Java class untuk login saya beri nama login activity. Untuk membuat coding pada Java class, kuncinya ada pada ID yang kita desain pada login. Nah, di sini sudah ada ID-ID yang ada pada desain login tadi. Misalnya di sini ada ID-nya seperti ID login ini, button login. Maka di sini akan tertulis button login. Untuk button login, di sini ID-nya ada ID button login. Di sini kita dapat menuliskan button login.
untuk add email merupakan ID dari untuk memasukkan email. Maka kita tuliskan di sini add email. Kemudian untuk add password di sini ID untuk memasukkan password. Jadi ID-nya kita tuliskan di sini add password. Kemudian untuk TV Rec ini untuk registrasi. Jadi jika kita ingin registrasi, maka di sini dituliskan ID TV Regis. Kemudian untuk TV Forgot, ini untuk lupa password, maka ID-nya TV Forgot. Kemudian coding yang sudah dibuat, yang ada ID-ID komponen desain pada login, supaya apa yang sudah kita desain itu bisa berjalan ketika diinstal di smartphone. Di sini pada progress dialog, new progress dialog login activity, add pass set transformation on method password transformation method get instance untuk supaya password tersimpan pada database. Ini coding bahwasanya saya memakai database Verbase. Dan pada coding tersebut, password akan tersimpan pada database Verbase. Kemudian, ini coding untuk memberitahu email atau password tidak boleh kosong. Jika email dan password benar, maka sistem akan mengatakan sign-in proses. Kemudian, ini coding untuk memberitahu jika login sukses. Ketika email atau sandi salah, maka sistem akan memberitahu tidak dapat masuk. Silakan coba lagi. Selanjutnya, saya akan menghubungkan Android Studio dan database real-time. Pertama, kita login dulu. Di sini kita memasukkan email kita. Kemudian kita memilih database-nya. Karena saya menggunakan Verbase, maka saya memilih Verbase. Kemudian mulai.
Nah, di sini ada aplikasi kita. Nama aplikasinya Shop Online. Di sini nama database-nya Shop Online. Sini ada akun, chart, norek, order, order detail, produk, dan token user. Pada MySQL, ini diibaratkan tabel database. Pada database Firebase berbeda dengan MySQL. Database Firebase bisa diakses secara online dan bisa menggunakan laptop ataupun smartphone. Kemudian pada akun. Nah, kalau di database biasa, ini diibaratkan file-filenya. Sini ada alamat, Pasir Putih Barat, kemudian nama, Aulia Meliza, nomor HP, picture, dan user. Ini merupakan yang sudah diregistrasi. Kemudian untuk chartnya, di sini ada gambar, harga, key, nama. Di sini untuk key, itu merupakan kunci unik dari sistem pada Android Studio. Kemudian untuk norek ini untuk nomor rekening yang ada pada user admin. Kemudian untuk order, maaf ya agak sedikit lelet. Di sini untuk order, ini order untuk user tamu, di mana ini adalah hasil dari registrasi konsumen yang ingin belanja di aplikasi shop online. Di sini ada alamat, bukti pembayaran, kurir. Di sini kurir ini untuk kita memilih jasa kurir apa saja yang kita inginkan. Kemudian ada nama, nomor HP, nomor resi, status, dan ada tanggal, kemudian total. Lalu untuk order detail, ini yaitu untuk barang-barang produk yang telah di-upload oleh admin.
Di sini ada gambar barang, harga barang, nama barang, dan order key. Order key ini seperti yang saya bilang tadi adalah kode unik dari Android Studio. Kemudian produk. Produk ini adalah nama atau produk yang diupload juga oleh admin. Di sini ada deskripsi. Deskripsi ini untuk pemilihan ukuran atau detail bahan yang ada pada produk. Kemudian ada gambar, harga, dan nama produk. Kemudian untuk token user, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.